Welcome back to my channel Franky Sagala. Ya, saat ini saya kembali lagi aktif di YouTube ya. Sebelumnya saya juga ingin minta maaf sama subscriber saya karena saya sebelumnya tidak aktif membuat video dikarenakan kesibukan kerja lainnya ya. Tapi tetap dipantau terus nih channel kita nih karena hari ini, saat ini, detik ini juga saya ingin memberikan informasi penting kepada subscriber saya semuanya di sini. Apa itu informasinya ya? Saat ini saya sedang bersama teman saya yang kebetulan adalah teman kerja saya ya. Cuman tidak hanya itu, kita akan kupas secara detail profilnya beliau, apa aja yang dia kerjakan ya. Nah, saat ini kita kenalan dulu nih. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut, kita tahu dulu siapa namanya. Mas, namanya siapa, Mas? Muhammad Ismail. Muhammad Ismail ya. Nah, kelahirannya dari mana nih, Mas? Dari Cianjur. Cianjur. Nah, saat ini kita sedang di Kota Bandung. Dan kita ingin tahu nih berapa lama saat ini di Bandung, Mas? Udah berapa lama di sini? Di Bandung udah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Nah, kebetulan saya sama Mas Ismail udah cukup kenal gitu ya. Bahkan sering berbagi informasi, sering berbagi sharing lah apa aja terkait bisa dengan kerjaan, bisa dengan di luar kantor gitu. Cuman yang saya herannya banyak yang sering Mas Ismail ini sering nih akhir-akhir ini nawarkan jualan nih, jualan kepada saya. Nah, saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang dijual adalah makanan kebab. Nah, mungkin teman-teman pada bingung ya, apa sih kebab itu? Nah, kita dengarkan langsung dari ownernya atau dari penjualnya langsung ya. Apa itu kebab, Mas? Kebab itu olahan khas Turki ya. Dari makanan luar ya, bukan makanan luar sebetulnya, Hmm. bukan makanan Indonesia. Cuman memang sekarang ini udah banyak di Indonesia gitu. Jadi mungkin udah agak asing juga di telinga orang-orang ya untuk kebab ini gitu. Kalau untuk komposisinya sendiri kita kebabnya itu dari dagingnya, daging sapi, terus apa sih namanya, dibungkus dengan tortilla namanya itu. Oh, tortilla. 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 Di Nah, dalam isinya itu ada daging, sayur gitu-gitu sih. oh, jadi Mas jualan kebab ini dari kapan dan kenapa tiba-tiba harus makanan itu sih yang harus kita jual? Kenapa nggak makanan lainnya yang lebih simpel yang kayak sate atau mungkin makanan khas Bandung seblak gitu? Kenapa harus makanan yang asing didengar orang? Apa sih kira-kira yang ingin Mas alasannya gitu? Kenapa harus kebab gitu kira-kira? Kalau untuk alasannya pertama karena memang dulu pernah beli ya. Mau pernah beli di mana, Mas? Waktu kita di Jakarta. Nah, kita beli kebab dan ternyata rasanya enak gitu. Rasanya enak. Terus kita termotivasi juga kalau misalkan kita jualan produk ini gitu. Ini bakal bagus nih gitu. Yang saya tahu nih, Mas, kalau kebab ini bisa bikin kenyang juga ya. Artinya kita yang saya tahu ini makanan segar, makanan sehat. Karena dicampur kalau nggak salah dicampur dengan apa ya? Sayuran ya? Iya, betul. Sayuran apa nih, Mas? Kalau untuk sayuran kita salad sih. Oh, salad. Iya. Berapa lama sih untuk pengolahan atau pembuatan proses apa ini namanya? Pembuatannya gitu ya. Kalau untuk pembuatan nggak lama sih. Nggak lama ya? Nah, paling lama juga paling sekitaran 5 menit udah sama ngolah gitu. Udah sama ngolah. Nah, saya ingin tahu nih, Mas kan kerja nih pagi-pagi sampai kita pulang kerja. Sementara pesanan selalu datang nih, saya lihat nih aktif nih setiap hari. Gimana cara Mas bisa membagikan waktunya antara kerjaan pokok dengan kerjaan tambahan tadi? Kalau untuk membagi waktu ya sebetulnya memang agak sulit juga ya membagi Agak sulit. waktu. Cuman kita juga kan ada orang gitu ya, keponakan gitu. Keponakan sendiri membantu. Keponakan ngebantu, jadi dia yang bikin. Berarti secara tidak langsung sistemnya begini, Mas yang bagian pemasaran sekaligus membuat, tapi ada yang khusus bagian pembuatan gitu ya. Iya, betul. Spesialis pembuatan, ada yang sambil pemasaran. Jam kerjanya ini apakah ada waktu berhentinya atau setiap hari ready untuk jualan kebab ini? Kalau untuk jualan setiap hari ready. Oh, setiap hari ready. Jadi dari Senin sampai Minggu juga ada terus. Oh, ada terus. Hari Minggu jualannya secara pesanan atau ada tempat ini, Mas, atau ada stand atau ada lapaknya gitu? Kalau untuk jualan pesanan bisa, diantar juga bisa. Cuman kalau untuk hari Minggu kita juga ada extend juga sih. Ada extend, ada stand juga ya. Kita buka extend di Mekarwangi, CFD. Tunggu guys, mungkin warga Bandung pada tahu nih Mekarwangi ya. Nah, di Mekarwangi itu
ada tempatnya, bukanya dari jam berapa nih Mas? CFD pada umumnya sih gitu. Jam berapa? Kalau CFD itu kan dari jam 6. Jam 6 sampai jam jam 6 sampai jam 11, 11 lah lama jam itu kira-kira. 11. Nah, nanti misalnya nih penasaran CFD ya, ada CFD di Mekarwangi. Bagi subscriber saya yang sedang di Bandung atau di luar kota Bandung yang lagi ada di Bandung, bisa langsung datang di hari Minggu. Pasti ada ya Mas hari Minggu ya? Ada terus. Iya. Nanti bisa juga pemesan, tapi apakah pemesanan hanya by WhatsApp? Terus kalau di luar teman-teman gimana cara pesannya Mas? Ada nggak di tempat kayak pemesanan online seperti di online kan begitu, ada nggak kira-kira? Ada gitu. Kita juga udah terdaftar di GoFood, Udah. GrabFood. Nah, sekarang juga lagi OTW nih mau daftar di Shopee Food juga gitu. Jadi Nah, udah 3 sih. sangat baik kan, artinya kita pemesanan tidak hanya secara WhatsApp tapi bisa secara ojek atau online ya, GoFood, food online ataupun secara aplikasi makanan online lainnya begitu ya, pemesanan online lah seperti GrabFood. Ini juga lagi menuju ke Shopee Food. Oke. Nah, penghasilan ataupun penjualan satu hari dipukul rata berapa dalam seminggu itu, perharinya berapa? Kalau dipukul rata ya dari per hari gitu, itu rata-rata sih di sekitaran 20 ya. Mungkin karena kita baru juga ya, baru mulai juga. 20 biji satu hari, 20 biji. Oh, Dirata-ratakan gitu ya. oh dirata-ratakan. Nah, ini memang udah niat dari diri sendiri atau ada yang ngedorong nih Mas jualan apa ini, jualan kebab ini? Kalau untuk motivasi berarti ya. Nah, jatuhnya ke motivasi sih. Nah, kalau motivasi itu sebetulnya dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri aja? Enggak ada yang pengen nyuruhin atau yang nyaranin, enggak ada? Nggak ada. Oh, enggak ada? Kita pengen banget tuh punya usaha sendiri gitu. Terus dari kerjaannya gimana? Apakah Masnya dari kerjaannya masih belum cukup atau bagaimana? Sebetulnya cukup ya. Kerjaan pokok ya? Nah, kerjaan pokok cukup aja sih sebetulnya. Cukup, terus? Cuman memang kita kan berpikir kayak gini, apa sih namanya? Mau sampai kapan gitu kita bekerja di orang gitu loh. Oh, jadi kita pengen punya usaha sendiri buat kedepannya gitu sih. Oke. Nah, bisa juga nih jadi masukan untuk saya pribadi dan semua teman-teman yang nonton di sini nih. Artinya kita tidak selamanya selalu berada di perusahaan orang lain, ya enggak. Kita bisa maju sendiri dengan cara membuka suatu usaha. Belajar nih, saya juga belajar juga sama Mas Ismail ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, dan yang saat ini sekilas saya ingin memberikan contoh kebab itu bagaimana, seperti ini bentuk yang dijual itu. Nah, tapi tunggu guys, nanti kita akan lanjutkan ya di partikel kedua atau video selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus-menerus. Untuk selanjutnya bisa hubungin Mas Ismail, nanti saya tagline-kan, saya bikinkan juga jadwalnya di deskripsinya ya. Silahkan dipantau terus. Mungkin semenjak kita berikan informasi terkait kebab, teman-teman yang nonton di sini pada tahu nih kebab itu apa dan rasanya bagaimana. Karena saya pribadi makan malam kebab, nggak perlu makan nasi juga bikin kenyang. Karena kenapa? Ini juga makanan sehat ya. Karena daging pakai sayuran ya. Makan daging pakai sayuran, jadi kita tidak perlu banyak kalori yang banyak seperti nasi yang banyak kalori ya enggak. Apakah bisa bikin gemuk tak ini kira-kira Mas? Soalnya pada takutnya teman-teman pada takut nih makan malam kebab nih, gemuk enggak kira-kira nih? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Nah, kalau saya sih karena gini badannya, ibaratnya suka makan kebab tapi kita juga bisa memporsir diri sendiri. Takarannya seberapa banyak, tapi yang saya jelas kebab itu adalah makanan sehat. Ya, karena bercampur dengan daging dan sayuran. Nah, guys, saat ini kita udah mendengarkan nih penjelasan dari teman saya ya. Selanjutnya di partikel kedua kita pantau terus, kita akan review lagi lebih dalam jenis makanannya dan bagaimana rasanya ya, dan kita akan mengulas lebih detail terkait dengan kebabnya. Jangan kemana-mana ya guys ya, tetap selalu dipantengin channelnya Frankie Sagala. Thank you guys.